Nama gue Fajar, kesibukannya sekarang kerja, karyawan swasta, terus ngonten juga, sama freelance aja, nyari-nyari pekerjaan yang lain, sampingan. Personal branding untuk ngelihat orang itu sejauh mana. Jadi kita bisa tahu terhadap sebuah toko itu dari apa yang mereka jual. Nah, kebanyakan konten kreator tuh tidak menjual, ya mereka buka toko, tapi dia itu nggak tahu personal brandingnya. Jadi ya foto-foto doang. Ya itu juga sebenarnya konten kreator kan. Tapi bukan belum ya, mungkin karena ini aja kali, belum tepat aja. Sejauh ini sih yang gue lihat ya, teman-teman gue sendiri tuh belum ini aja gitu, belum sesuai aja gitu. Tapi so far karena mereka lebih dulu jalannya, ya mungkin memang di situ pasarnya gitu. Balik lagi ke pasar sih kalau konten kreator. Sebenarnya nggak punya misi apa-apa ya. Dulu itu gue tuh sama anak-anak bikin film. Ada 2 jenis film. Film pertama itu film yang memang ada dialognya. Film kedua itu isinya voice over. Kebetulan gue sebagai penyiar waktu itu. Akhirnya ya udah kita coba bikin film yang memang natural, alias video amatir, cuman dikasih voice over yang menyentuh lah gitu. Sampai akhirnya dibuat, ya alhamdulillah waktu itu juara dibandingkan film yang kedua. Jadi itu adalah film yang tidak terkonsep sebetulnya, cuman kita punya narasi, kita mau diisi filmnya, jadilah itu film gitu, cuma iseng-iseng doang. Akhirnya itu suka, dan gue berpikir waktu itu menjadi penyiar radio, kan kalau siaran tuh tidak direcord, ya dong, tidak ada bukti siarnya lah kalau misalnya untuk penyiar biasa. Nah, karena waktu itu mulai rame Instagram, mulai rame sosial media, gue coba untuk mendokumentasikan suara gue. Karena muka gue tidak bagus-bagus amat nih gitu. Jadi, gue pikir gue mau mendokumentasikan suara gue nih dalam platform digital. Gue share, ternyata gue suka. Di tahun 2018. Ya, 2018. Gue coba konsisten seminggu 2 kali, terus seminggu 2 kali, cuman terhalang 1 bulan di tahun itu. 1 bulan gue vakum gara-gara gue mau sidang skripsi. Jadi itu sangat menghambat gue lah. Akhirnya gue fokusin ke skripsi, habis itu baru mulai ngonten lagi. Dari habis ngonten, siaran udah beres, lulus kuliah, pindah, akhirnya tetap terus ngonten di Instagram. Nggak lama muncul TikTok pandemi. Dari pandemi, view gue itu kecil banget. Ada itu nongol-nongol di akhir tahun mungkin ya. Itu Desember, November, itu mencapai 700.000 view untuk konten awal. Konten dengan strategi yang muncul di TikTok ya. Even gue nggak percaya sama mereka gitu, tapi gue akan coba itu, gue trial and error aja. Posting, ternyata ada yang FYP nyangkut 1. Dan rame banget gitu, 700.000 tuh buat gue jadi semangat lah ngontennya. Kalau ditanya misi, gue sama sekali nggak punya misi. Cuman pengen mendokumentasikan suara gue, tok di situ aja. Sama ngelihat orang atau brand-brand besar itu ngelihat gue sebagai voice over talent. Jadi kalau ditanya, lu portofolionya mana? Gue nggak ada portofolio, tapi gue punya konten. Nah itu loh targetnya. Tapi ternyata jarang ada yang masuk tuh dari konten-konten itu gitu. Jadi mungkin si brand-brand gede juga mikirnya, ini mah konten biasa doang, jadinya nggak ada yang masuk. Tapi malah fokusnya di situ. Nggak lama ditawarin rilis buku jalan, rilis buku 1, rilis buku 2, ditawarin podcast sama Spotify waktu itu di 2022. Semua sambil jalan kayak gitu, TikTok jalan terus, Instagram jalan, terus juga buku jalan, nggak lama ditawarin Spotify. Jadi kalau ditanya misinya apa, sama sekali gue nggak ada misi, cuman pengen mendokumentasikan suara gue, dan syukur-syukur gue dapat project dari konten tersebut, kayak gitu. Single factor berarti? Iya, single factor kayak gitu.
Awalnya itu gue menciptakan Fajar lain di konten tersebut. Jadi menciptakan Fajar lain, kita tuh kalau cerita sama orang, kita bakal tahu jawabannya gitu. Maksudnya dia tidak ngasih tahu ke kita, dia cuma ngedengerin, terus ya template lah jawaban-jawaban mereka ini. Tapi pas gua buat konten itu dan sesuatu hal yang sesuai dengan jawaban gua lah, akhirnya gua menulis konten tersebut gitu. Jadi ketika gua lagi ngedengerin ulang, gua serasa diingetin. Jadi sebetulnya ini tuh kontennya tentang diri gua sendiri, tapi di Fajar yang bijak. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Sisi lain, kurang lebihnya kayak gitu sih. Jadi pas gue dengerin ulang tuh, oh iya juga ya, nah gitu sih. Kalau gue sendiri, karena gue tidak ada tujuan untuk ini kontennya bakal lo banget nih, ini kontennya bakal dia banget, enggak. Awal-awal tuh enggak. Sekarang mungkin karena seiring berjalannya waktu dan memang beberapa project juga datang dari situ, gue akhirnya mengikuti pasar gitu. Gue kalau musik iya banget. Itu kalau misalkan lo lihat tulisan gue tuh rimanya hip hop banget. Nah itu dari situ sebetulnya. Tapi kalau misalkan buku yang gue baca waktu itu yang romance ya, yang memang konten pikiran Fajar ya Dilan waktu itu sebelum ada filmnya. Gue baca Dilan, akhirnya ya udah cuman sekedar baca doang, tapi konten bukan dari situ inspirasinya gitu. Terus kalau film, karena gue juga suka film, jadi mungkin ini ya tersimpan dalam memori gitu loh. Jadi secara nggak sadar gue nulis yang pernah ada di film gitu. Jadi sama sekali enggak. Tapi kalau misalkan dari musik ya gue pernah ngedengerin kan si konten pikiran Fajar tuh ada yang musik menyesuaikan tulisan, ada yang tulisan yang menyesuaikan musik. Jadi itu tinggal gua compare aja, tinggal gua generate aja gitu. Oh, pasti itu muncul di tahun pertama. Itu hampir setiap orang, kenapa konten lo jadi kenapa akun lo jadi menye-menye? Ngomong posisi waktu itu jarang posting itu ya. Maksudnya zaman-zamannya orang ngeposting, posting hapus kalau nggak salah. Nah itu tuh gue merasakan itu, dan di lingkungan gue pun ada banyak gitu. Sampai akhirnya gue dikatain, kenapa sih lu akunnya malah kayak begini, Nora dah gitu, alay segala macam kayak gitu. Gue mengalami itu, tapi gue tidak mendengar itu selagi gue suka, ya kenapa gue memberhentikan itu gitu. Jadi ya gue nyoba buat explore aja. Terutama gue bertemu dengan orang-orang yang ada di lingkungan itu. Videografer, fotografer, terus juga ada Robin dan Eki yang memang wawasannya luas. Mereka semua itu ngebangun tidak secara teori, tapi dari segi obrolan, teman, dan lain sebagainya, itu yang ngebuat gue jadi, kayaknya gue harus nerusin ini deh gitu. Jadi ada terus tuh ide-idenya gitu dari mereka. Gue juga harus explore editing video, terus juga harus nulis yang bagus, gue harus ngerekam audio yang enak tuh kayak gimana. Nah itu pembelajaran itu dari mereka secara tidak langsung. Makanya gue senang banget ketemu sama anak-anak yang memang mau nge-share sesuatu gitu loh. Akhirnya gue bisa mempelajari itu, meskipun hari itu nggak gue pelajarin, tapi nextnya bakal gue pelajarin gitu. Pertanyaan simpel nih. Oke. Pikiran Fajar itu apa sih? Dan siapa? Pikiran Fajar tuh alter egonya Fajar. Jadi kalau anak-anak kan ngelihatnya bukan melihat di postingan, justru melihat gua di story. Kebanyakan orang, maksudnya dari teman-teman dari lingkungan gua aja lah. Terus awalnya pikiran Fajar itu adalah zaman Twitter 2011, orang-orang tuh pakai username aneh-aneh. Itu ada yang kata Doci, terus juga ada ya banyak lah yang kayak gitu-gitu, Gofar Hilman segala macam. Nah akhirnya gue coba gue mau ngikutin deh. Justru konten pikiran Fajar di Twitter itu lucu-lucu ceritanya, jadi mau berusaha untuk melucu lah di Twitter itu. Tapi karena cuman senang-senang aja dan algoritma Twitter cuman ya udah gitu-gitu aja kan, gue tidak menseriuskan itu gitu. Sampai akhirnya gue mau mendokumentasikan suara gue sendiri, dan ternyata banyak orang yang suka. Itu sangat kaget sekali loh, gue posting video lagi di Ciruas kalau nggak salah di ukuran story, tuh banyak orang yang minta
terutama orang-orang Serang dulu lah, orang-orang lingkungan gue sendiri itu banyak yang suka ternyata, terus diposting ulang, diposting di story-nya, akhirnya gue suka. Dari zaman 1 menit kalau nggak salah, si Instagram itu durasinya. Story itu baru 15 detik, ya dari situ sih gue mulai posting. Jadi pikiran Fajar tuh, ya itu sih, hal yang lain gitu. Aneh aja gitu sebetulnya kalau diingat-ingat, gue ngapain ya bikin tulisan gitu. Apakah gue sudah cukup bagus untuk nulis? Ataukah gue emang cukup bijak untuk ngomongin soal ini? Ternyata pas gue pikirin lagi, oh gue tuh bukan bijak, tapi gue tuh ngingetin diri gue sendiri. Jadi kalau misalkan orang yang ngelihat, ngapain sih Jar lo bikin kayak gini-ginian, kan gue nggak bakal, gue tuh kebal dengan omongan kayak gini, ya terserah, ini kan lagi ngomongin gue gitu, bukan ngomongin kalian gitu. Sosial media itu adalah, kita tuh kalau ngode-ngode ke orang, pakai sosial media sekarang. Kita nggak bisa ngode-ngode secara langsung lah sama orang. Sekarang akhirnya cuman sosial media aja nih. Gue mau buat sesuatu, kalau lo ngelihat ya syukur, nggak ngelihat juga nggak masalah gitu. Jadi itu bisa jadi, ya sekarang ya buktinya di Twitter itu lagi rame dengan hashtag beberapa untuk melawan perang. Ya kan ada yang perang melakukan langsung, tapi ternyata ada juga melakukan perang lewat media sosial gitu. Dan itu terbukti gitu loh. Senjata tanpa peluru itu ternyata terbukti banget melumpuhkan mental orang gitu. Bahkan sebetulnya gue tidak merekomendasikan konten gue untuk orang yang sedang galau. Karena konten pikiran Fajar, kalau misalnya lagi nonton, lagi galau, ya lo kan tambah galau gitu. Tapi kalau misalnya lo melihat sisi lain dari konten tersebut, mungkin bisa jadi termotivasi atau, oh iya juga ya gitu. Jadi ngeh dengan si tulisan tersebut. Kayak gitu. Apalagi sekarang konten pikiran Fajar kan cinta ya. Sedangkan gue tidak berurusan dengan itu lagi ya, karena kan sudah berkeluarga gitu. Sebenarnya malu membuat konten yang percintaan gitu, tapi orang suka gitu. Aneh gak sih lo? Gue tuh merasa aneh aja gitu. Gue melihat pilar gue kan, gue dibagi 3 nih. Pilarnya tuh cinta, keluarga, sama kerja. Nah 3 hal itu yang akan gue bahas. Kalau minggu ini gue bahas cinta, besok berarti gue bakal bahas kerja. Dan itu akan repeat kayak gitu terus. Nggak bakal lebih lah gitu, pasti omongan obrolannya kayak gitu. Nah gue pas ngelihat itu, gue riset di TikTok itu ternyata lebih banyak yang suka percintaan. Sedangkan di Instagram nih lebih suka pekerjaan nih, atau ngeluhnya anak-anak Gen Z, ngeluhnya anak milenial soal pekerjaannya mereka, terus soal kehidupannya mereka. Nah ini nih, mereka ternyata suka gitu. Padahal gue tuh tidak sedang membangkitkan elu loh, tapi gue sedang menjatuhkan elu. Dan ya munafik juga ya kalau misalkan kita harus membangkitkan orang, ya sedangkan diri sendiri kayak gitu. Nah mungkin orang-orang tuh kalau misalnya udah baca buku pertama ya, tahu tuh restoran overthinking kan ya? Oh iya, overthinking. Ada 3 menu kan, menu yang pertama anxiety terhadap masa depan. Iya, masa depan. Tentang masalah percintaan dan masalah membahagiakan keluarga. Nah dari 3 menu tersebut, seberapa penting sih buat orang-orang yang sedang lapar? Topik itu kan ketika kita nongkrong untuk cowok lah lumayan, sebagian itu nggak akan hilang. Kita datang kalau nggak ngomongin keluarga, ngomongin kerja. Kalau ngomongin kerja ya ngomongin cinta, udah nggak akan habis tuh. Kenapa itu gua tulis? Karena menurut gua obrolan-obrolan itu tuh akan memberikan efek domino ke orang lain. Jadi kalau misalkan gue udah ngomongin ini, mereka kan curhat yang lain juga. Artinya si orang-orang ini tuh berteman dengan kita. Kita tidak ngerasa sendiri gitu. Kita itu mencoba untuk ditemani sama orang-orang yang justru sedang membicarakan hal serupa. Jadi kalau misalkan berarti atau enggaknya, ya mungkin tidak berarti bagi orang yang tidak merasakan cinta. Tapi akan berarti bagi orang-orang yang sudah merasa cinta. Nah itu akan berkumpul tuh dalam satu meja kopi. Itu nggak akan lepas tuh, obrolannya pasti ke situ. Nggak mungkin nggak sih. Kalaupun memang enggak, ngobrolnya project. Misalkan project itu adalah apa? Pekerjaan. Iya dong. Bapak-bapak yang sudah berumah tangga, misalkan ngomonginnya pekerjaan, pasti ngomonginnya istrinya. Itu akan muter-muter di situ. Apalagi yang anak muda. Anak muda pasti ngomonginnya soal kekhawatiran mereka untuk membahagiakan orang tuanya. Masa depan. Jadi itu adalah
3 topik yang akan terus ada ketika lo ngobrol sama temen-temen lo. Jadi sangat-sangat, kalau berarti sih enggak, tapi mungkin bisa jadi pengingat ya buat orang bahwa nggak apa-apa kok lo sedih gitu, nggak apa-apa kok lo nangis karena cinta, tapi gue juga ngerasain hal yang sama nih, mungkin bukan di bagian lo, tapi di bagian pekerjaan nih. Nah itu akan ketemu tuh, jadi akan ada temannya lah, kurang lebihnya seperti itu. Berserah kalau gue nyebutnya. Ikhlas, ya mungkin disebutnya ikhlas ya. Gue juga nggak tahu sih, maksudnya ini cuman analogi gue sendiri, kalau ya udah itu hal yang lo harus bisa terima gitu. Karena kalau misalnya lo ngejalanin juga lo nggak bakal bisa baik lagi. Tapi kalau misalnya lo menerima, itu kan jalan terus. Jadi itu tuh sebuah apa ya, prinsip juga enggak, tapi ya penerimaan aja sih, penerimaan tentang apa yang lo rasain, apa yang lo lagi alamin. Kita nggak bisa baik lagi. Kita tuh akhirnya akan menjalani sebuah kehidupan. Percuma juga kalau kita balik lagi, emang mau kemana gitu. Ketika lo balik lagi, lo akan ketemu jalan yang sama. Ya udah terima aja tuh, bukan ya udah terima lah ya, ya udah gitu. Bukan berarti kita harus menerima gitu, tapi dalam perspektif lain tuh ya udah itu mengikuti alur, tapi lo juga belajar. Kalau yang gue suka kan apa namanya, fatum brutum apa, amor fati. Dia kan akan berusaha tetap hidup meski kehidupan itu brutal. Maksudnya menurut gue nih ya, perspektif gue sendiri, si fatum brutum amor fati itu ngajarin kita buat ya udah lu jalan, tapi lu nggak lupa untuk belajar. Jadi ya udah itu bukan ungkapan masa bodoh, tapi lebih ke arah kalau lo bisa menerima ya harus belajar juga. Karena kalau misalnya lo nggak belajar, lo akan stuck di situ aja. Jadi ya muter balik pun ya lo bakalan siklusnya ya muter-muter aja gitu. Nggak ada perubahan baru terhadap diri lo. Ada beberapa temen yang mungkin gua ngelihat apa namanya progres mereka itu, yang gua lihat sih biasa-biasa aja gitu ya. Tapi makin ke situ makin gila nih orang sampai segini lah sekarangnya. Itu dari dia yang bilang kalau hidup gue tuh lagi ngalir aja, ngikutin arus aja nih. Tapi ternyata bukan ngikutin arus dia. Ada apa namanya, pelabuhan, dia mampir, dia pelajarin semuanya, terus jalan lagi, dan itu akan terus-terusan gitu. Jadi bukan masa bodoh, tapi mungkin ada transit untuk lo belajar sambil lo ngikutin alurnya. Hal yang dulu yang pernah gue impikan, sekarang tuh kewujud tanpa gue sadari. Dengan cara penerimaan. Kata yang paling menurut gue bosen banget, ada orang yang nanya apa kabar, tapi pas nggak ada yang nanya gue, anjing gue nggak ada yang nanya apa kabar ke gue gitu. Karena semua orang tuh nggak baik-baik aja gitu loh. Pada dasarnya orang yang baik-baik aja pun mereka pengen ditanya itu gitu. Kita nggak bisa memaksa orang untuk bercerita. Nanyain apa kabar tuh respect-nya udah, oh lo udah respect sama gue nih gitu. Jadi gue pernah buat podcast yang isinya cuman gue pengen ditanyain apa kabar, sampai akhirnya di kolom komentar nanyain gimana Mas Fajar kabarnya, kayak gitu-gitu. Dan itu membuat gue seneng gitu, meskipun sebetulnya pertanyaannya tuh udah bosan banget ya, orang pasti nanya kayak gitu. Tapi ketika nggak ada yang nanya itu kayak, anjing gue nggak ada yang nanyain apa kabar gue ya, sedangkan gue sedang merasa terpuruk nih sekarang, padahal gue menunggu momen ini gitu. Jadi, tiap orang tuh punya siklusnya masing-masing, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang susah mungkin. Kalau ibarat naik pesawat, lo akan naik dulu lalu turun. Kadang tuh untuk turun bukan untuk membuat semua aktivitas lo berjalan baik lagi gitu, tapi untuk rehat supaya lo bisa terbang lagi. Kalau di lagunya Mater Hello itu kita mendarat, beristirahatlah, masih banyak alasan, masih banyak harapan yang bakal lu singgahi nantinya. Jadi ya tetap kuat.